Menurut Al-Quran, nih, di dalam surat Al-Ahzab ayat 63, menurut Al-Quran, kalau Muhammad ditanya tentang hari kiamat, Quran suruh bilang apa? Kenapa? Hanya Allah yang tahu. Nah, Quran memerintahkan mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah, kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan boleh jadi kemungkinan kiamat itu sudah dekat. Menurut Al-Quran. Sedangkan menurut hadis di dalam Sahih Muslim nomor 854, kiamat itu hari Jumat. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Di dalam kasus ini Muhammad mematuhi Al-Quran nggak? Mematuhi. Menurut Al-Quran sudah disuruh bilang apa kalau ada orang tanya hari kiamat? Hanya Allah yang tahu dan Rasulnya. Tapi apa jawaban Muhammad? Hari Jumat. Rasulullah tahu hari Jumat. Berarti di situ Muhammad mengikuti perintah Allah atau enggak? Mengikuti perintah Allah. Apa perintah Allah kalau ada orang tanya hari kiamat? Hanya Allah yang tahu dan Rasulnya. Ditambahin hanya Allah yang tahu dan Rasulnya. Rasulullah mulailah dia menambah-nambahi ayat Al-Quran. Padahal dalam Quran tidak ada dibilang hanya Rasulnya yang tahu. Hanya Allah lah yang tahu. Rasulnya menurut tidak tahu. Rasulullah Tapi ketika sudah bertemu dengan Muslim, maka ayat Quran harus beranak pinak. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama kami di channel Teva Kreatif. Ya, pada kesempatan ini juga kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik. Hingga saat ini kita ada dan juga teman-teman kita dari Apologet, mereka juga sehat dan lancar dalam menjalani penginjilan di media sosial. Mari kita doakan mereka biar semuanya berjalan dengan lancar. Nah, sahabat Tuhan, penasaran dengan video kali ini? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Menurut Al-Quran, kalau Muslim meninggal harus dikubur pakai jas, pakai kain kafan, atau pakai kaos oblong. Kalau itu bukan. Jelaskan dulu sama saya. Kalau Al-Quran, menurut kitab Al-Quran yang maha sempurna, maha menjelaskan segala sesuatu. Jika seorang Muslim meninggal, maka dia harus dikubur menggunakan A. kain kafan, B. pakai jas, C. pakai kain kaos oblong. Yang mana? Kalau Al-Quran gak menjelaskan yang kayak gitu, Edi. Berarti kitab Al-Quran, kitab yang menjelaskan gombal. Sekarang buktinya nggak menjelaskan apa-apa. Gimana? Setiap ditanya bingung. Anda nggak perkataan Yesus? Gimana kau itu? Kalau orang mati harus pakai peti. Dengar dulu. Di Yang Alkitab mengatakan, ada nggak penjelasan yang mengatakan kalau kalau Muslim peti? wajib dikubur pakai kain kafan siapa? Nggak ada yang nggak wajib. Ada siapa wajib? Nggak wajib dikubur pakai kain kafan. Berarti Muslim boleh dikubur pakai jas. Sebentar. Berarti Muslim boleh dikubur pakai jas. Ya kalau misalnya nggak ada barang, nggak ada alatnya, daripada nggak ada. Oke, coba bilang dulu. Fer, gini. Dengan terpaksa. Nama saya Ferry. Ayo bilang. Nama saya Ferry. Ayo bilang. Nama saya Ferry. Enggak, itu. Sebentar. Ya, sekarang gini. Nama saya Ferry. Yo. Kapan saya bertanya hanya ini mah? Ayo, nama saya Ferry, saya Muslim. Kan saya mengatakan bahwa Muslim kalau meninggal boleh pakai jas. Ayo bilang. Kan kata saya juga nggak harus boleh, lebih baiknya pakai kain Nggak kafan. berani dia. Muslim boleh nggak pakai jas? Kalau meninggal boleh nggak pakai jas? Kalau di Al-Quran kan kalau Al-Quran nggak menjelaskan kayak gitu. Berat, saudara-saudara. Nah sekarang
Sekarang saya boleh Mereka bertanya dong. kalau bikin pertanyaan kepada kita gini, Hah? kenapa orang Kristen kalau meninggal pakai jas katanya? Nah, ternyata Muslim boleh pakai jas kalau meninggal. Sekarang saya boleh bertanya dong. Enggak, kau bikin statement dulu baru kau boleh Sekarang bertanya. saya Ayo. boleh bertanya dong. Oke, abis ini kau Hah? bertanya. Tapi kau bikin dulu Tuh. statement. Giliran Saya, mau bertanya. Ferry, Hah? saya Muslim, orang Muslim kalau itu meninggal mah- boleh pakai itu jas, mah. bilang. Kan saya Hah? Kan saya nggak mengatakan harus. Kan saya nggak mengatakan Terus harus. kalau Muslim wajib nggak dipakai kain kafan Des. kalau meninggal? Sebenarnya kalau misalnya kita nggak ada alat sama sekali, pakai kain apapun bisa. Yang Enggak, penting gini kita loh, gini. tertutup Wajib aurat. nggak Muslim, dengar, wajib nggak Muslim Di kalau dalam muslim meninggal juga pakai mesti kain harus kafan? pakai kain kafan. Berarti boleh pakai jas? Iya enggak Udahlah, udah. pakai- yang Kau penting berbelit-belit, tertutup Ferry. air, Udah, kau yang di bawah penting dulu. terbungkus. Kau berbelit-belit, kau terus di bawah, terus muter. Sakit kepala saya kau bikin. Kau nggak pernah jelas. Muter sana, muter sini. Ngadapin kau macam ngadapin angin puting beliung. Berputar-putar kau. Aduh, berat saudara-saudara. Sakit kepala kita dibikin si Ferry. Tidak ada pengakuannya yang greget begitu loh. Sebentar begini, sebentar begitu. Sulit sekali saudara-saudara. Ya, komedi Indonesia. Halo, komedi Indonesia. Yo, Ya, Muslim bang. Muslim. Oke, silakan bang. Tolong yang jelas dulu kamera. Oke, bang komedi Indonesia. Selamat pagi bang komedi. Ya, Abang Jul. ya, begini bang. Saya ini seorang Kristen. Sebelumnya saya mohon maaf ya bang ya. Saya ini orang Kristen, tapi 13 tahun lamanya saya telah mempelajari agama Islam. Nah, yang saya dapati tidak ada satu orang Muslim sesungguhnya yang percaya dengan Al-Quran. Seperti itu. Yang saya dapati seorang Muslim pun tidak ada yang percaya kepada Al-Quran. Boleh kita tes bang? Ya, boleh. Baik, kita tes ya. Oke. Baik. Bang, menurut Al-Quran, kitab yang menjelaskan segala sesuatu, itu kitab apa? Menurut Al-Qur'an, Ya. sumber ajaran Islam itu ada 4 dis. Al-Qur'an, Al-Hadis, Ijma dan Qiyas. Di Jadi dalam kita Quran bukan mana Al-Quran itu? saja, Kan? Islam. Buktinya dia nggak percaya. Oke bang, gini. Sumber agama Islam itu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Itu di Quran surat berapa, ayat berapa? Itu Nabi yang ngomong. Bukan Quran ternyata. Makanya aku bilang bang, gini bang, Loh, begini, Bang. menurut makanya Begini, gini bang ya, Des. menurut Yang aku Al-Quran, gini bang, menurut Al-Quran kitab yang memberi petunjuk dan penjelasan Al-Quran, tapi menurut orang Muslim kita yang memberi penjelasan bukan Quran. Yang memberi penjelasan itu adalah Memberi ijma penjelasan ulama. Al-Quran itu adalah Nabi. Oke, menurut ijma ulama bang, menurut Iya, ijma menurut ulama. Sebentar, abang kan percaya dengan ijma ulama ya? Iya, itu Menurut pendapat para ulama- ulama. Oke, menurut para ulama, haram nggak mengucapkan salam lintas agama? Tergantung ulamanya. Tergantung benar kan? Loh. Ada yang membolehkan, ada yang enggak, terserah. Kita Terus kan yang bener yang mana? Boleh nggak mengucapkan salam lintas agama? Tergantung kita mau ikut ulama yang mana. Tergantung. Makanya aku bilang bang, akibat Makanya Muslim fleksibel, tidak Bang, dalam percaya beragama. lagi dengan Al-Quran, mereka sekarang tergantung. Ya iyalah. Kita dalam beragama Mengikuti fleksibel. ulama. Saya kalau jadi kakak begini, mengikuti ulama sama saja menggantung Sumber Islam itu leher. Al-Quran, Al-Hadis, Ijma dan Qiyas. Loh, buktinya Anda tergantung-gantung, Pak. Apa? Sekarang boleh nggak mengucapkan Iyalah, salam pendapat lintas agama? ulama itu setiap kepala itu beda. Enggak, setiap Bang. pandangan Menurut ulama itu beda-beda. Saya mau tanya lah sama Abang. Semuanya Abang kan merujuk pengikut, ke Al-Quran Abang kan dan pengikut Hadis. ulama nih. Ya, iya. Oke. Kenapa salah? Jadi boleh nggak Salahnya di mana? memberi salam lintas agama? Terserah Anda ikut ulama yang mana.
Semua ulama Gimana bang? Ikutin hadis. ulama, tapi ulamanya juga tergantung terserah. Berat Boleh saudara. saja, boleh. Rasulullah memberi makan orang Yahudi aja tidak apa-apa kok. Kalau saya pribadi, saya mengikut yang boleh. Ada juga yang tidak boleh, tidak apa-apa. Oke. Kita kan Jadi fleksibel. gini bang. Fleksibel. Oke. Jadi kalau misalnya kalian dapati perselisihan menurut Al-Qur'an nih. Ta'atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tetapi jika kalian dapati perselisihan, maka perkara harus dikembalikan kepada siapa? Al-Quran dan Sunnah. Harus dikembalikan kepada Al-Quran bang. Nggak ada Al-Quran dan Sunnah. Harus dikembalikan Sunnah. kepada Rasulullah Allah yang dan menyuruh. Rasulnya. Rasulullah yang menyuruh Al-Quran dan Sunnah. Oke, sekarang sebelum begini. aku meninggal, ikutinlah sunnahku dan sunnahnya Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin. Nah, apa salahnya? Iya, itu kata orang yang ngarang hadis itu bang. Itu Itu kata Nabi orang yang yang ngarang ngomong. hadis itu. Itu Nabi yang Muhammad ngomong ngomong. begitu. Oke gini dah, saya tanya dulu. Ya. Menurut abang pribadi nih, abang kan seorang muslim. Nah, iya. Kalau Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Benar. sama Muhammad ditaruh di Quran nggak? Di hadis, Nggak ditaruh di sahabat Quran. yang menjelaskan. Oh, berarti Loh, kalau Muhammad penjelasan dapat Al-Quran wahyu, itu sebentar, ada di gini. hadis. Gini, kalau Muhammad dapat wahyu, sama Muhammad wahyunya itu dimasukkan dalam Quran apa dimasukkan dalam hadis? Di Al-Quran dan di hadis. Coba saya Yang mau menjelaskan tanya nih. Al-Quran Coba itu adalah Coba hadis. di mana Di gini. Al-Quran tidak ada Wahai menjelaskan sholat. Muhammad, wahyu yang ini tolong jangan kau masukkan ke dalam Quran. Wahyu yang ini harus kau masukkan ke dalam kitab Sahih Bukhari. Yang mana coba? Loh, bukan tidak dimasukkan. Penjelasan Al-Quran itu ada di hadis. Penjelasan Yang menjelaskan hadis itu Rasulullah. Benar saya bilang kan? Iya. Benar saya bilang. Seperti yang saya katakan. Menurut Penjelasan Al-Quran Al-Quran, itu ada di hadis, Oke. Edis. Oke, menurut Al-Quran, kitab yang menjelaskan Al-Quran atau hadis? Penjelasan Al-Quran itu ada di hadis. Kurang jelas apa, Edis? Ya kan? Makanya saya bilang teman-teman benar. Menurut Nah. Al-Quran, kitab yang memberi penjelasan dan petunjuk adalah Al-Quran. Menurut orang Islam, kitab yang memberi petunjuk dan penjelasan adalah hadis. Sekarang aku Makanya, tanya. apa Sekarang aku kata tanya. Quran dengan Aku apa boleh kata tanya orang Islam beda. Sekarang aku tanya, Edis. Seandainya Al-Quran turun ke kamu, ngerti nggak kita umat-umat biasa? Menurut Al-Quran, Al-Quran itu adalah kitab yang mudah dimengerti. Ya iyalah, udah dimengerti. Nabi yang menjelaskan Gimana? kepada kita. Sekarang saya tanya bang, menurut Quran, Quran itu mudah dimengerti nggak? Mudah dimengerti kalau Nabi yang menjelaskan. Kalau Terus kita kenapa kau sendiri bilang sulit dimengerti? Quran Karena Nabi bilang yang Quran menjelaskan. mudah dimengerti. Orang Islam bilang Quran adalah kitab yang sangat sulit dimengerti. Kau harus memahami 14 cabang ilmu. Kau harus paham nahwu sorof, balaghah, mantiq, bayan. Macam-macam ilmu segala macam. Edis. Menurut orang Islam. Kita orang Nah, menurut awam. Al-Quran, Quran Kita ini mudah orang dimengerti. Menurut orang Islam, Kita ini orang Quran awam. sulit dipahami. Bukan sulit dipahami. Kita itu harus mengambil dari perkataan Nabi. Penjelasan Al-Quran itu dari hadis Nabi yang berkata. Kita mana bisa? Kita tidak bisa Oke, kita baik. memikirkan ini apa Baik. ya maksud Al-Quran. Baik. Itu harus Nabi yang menjelaskan dan para Baik. ulama. Baik, saya ikuti pola pikir Anda. Nah. Saya ikuti pola pikir Anda. Iya. Menurut Anda, Muhammad Ahlinya itu yang menjelaskan mana bisa kita. Oke. Menurut Abang nih Bang Komedi Iya. Indonesia. Menurut Anda Nah. Muhammad itu ngikutin Al-Quran apa dia ngikutin hadis? Mengikuti perkataan Allah dalam Al-Quran. Sedangkan Muhammad saja ngikutin Al-Quran. Ya iyalah. Sedangkan Muhammad saja dia ngikutin Al-Quran, tapi kalian ngikutin hadis. Ya. Gimana yang Aduh, pola benar? pikirmu, Dit, pola pikirmu. Bagaimana?
Penjelasan Al-Quran itu ada di hadis. Kita orang manusia biasa nggak bisa menjelaskan sendiri tanpa perantara nabi dan ulama. Oh gitu. Dan para Jadi mazhab jadi yang menurut mazhab orang Islam umat lagi, manusia sudah tidak bisa menjelaskan memahami Al-Quran. Iya melalui bisa, tapi melalui nabi ya ada di Oh, hadis. harus melalui Nabi. Di ayat berapa itu? Ya, Quran iyalah, tidak namanya bisa juga dipahami. utusan kok. Harus melalui Muhammad. Di dalam Quran surat berapa? Ya, benar. Oke, di dalam Ya, itu Quran ada di surat hadis. berapa? Sebelum aku meninggal ikutilah sunnahku dan sunnahnya khulafa Itu kan ar-rasyidin. bukan Quran. Itu hadis. Menurut Nabi yang ngomong. Al-Quran. Ih, ya menurut Al-Quran itu ya menurut hadis sama hadis. Oh, menurut Quran, Paham menurut nggak? hadis. Nah, saya punya gambar yang cocok buat dia ini. Ajaran Islam itu Al-Quran dan hadis. Ya, oke lah, nggak apa-apa, kita turuti ya. Iya, jeda, cari Baik. Google dulu, cari Google Oke, dulu. baik. Nih, Oke. saya sudah buat bagan bagaimana Al-Quran dan hadis. Ya. Iya. Oke. Menurut Al-Quran, nih, di dalam Nah. surat Al-Ahzab ayat 63. Menurut Al-Quran, Nah, kalau iya. Muhammad ditanya tentang hari kiamat, Quran suruh bilang apa? Kenapa? Hanya Allah yang tahu. Nah, Quran memerintahkan mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah, kiamat itu hanya di sisi Allah dan boleh jadi kemungkinan kiamat itu sudah dekat. Menurut Iya. Al-Quran. Sedangkan menurut hadis di dalam Sahih Muslim nomor 854, kiamat itu hari Jumat. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Di dalam kasus ini Muhammad mematuhi Al-Quran nggak? Mematuhi. Salahnya Menurut di mana? Al-Quran sudah disuruh bilang apa kalau ada orang tanya hari kiamat? Hanya Allah yang tahu dan Rasulnya. Nah, tapi apa jawaban Muhammad? Hari Jumat. Rasulullah tahu hari Jumat. Berarti di situ Muhammad mengikuti perintah Allah atau enggak? Mengikuti perintah Allah. Apa perintah Allah Ayo. kalau ada orang tanya hari kiamat? Hanya Allah yang tahu dan Rasulnya. Ditambahin hanya Allah yang tahu dan Rasulnya. Ditambahi. Rasulullah kan Mulailah dia menambah-nambahi ayat Bukan menambahi, Al-Quran. Edi. Padahal dalam Quran tidak ada dibilang hanya Rasulnya yang tahu. Hanya Pengetahuan kok. Allah lah yang tahu. Itu Rasulnya kan menurut tidak menurut tahu. Rasulullah. Rasulullah kan Tapi ketika sudah bertemu dengan Muslim, maka ayat Quran harus beranak pinak. mengerti. Berat, sungguh Terjemahannya berat. Rasulullah yang mengerti. Loh, Hari Jumat coba itu adalah kiamat. sekarang begini Bang Rasulullah yang Komedi. mengerti. Bang Komedi, Anda ada Nah, Quran? ayo. Anda ada Quran di rumah? Ada. Oke, coba tolong bukakan surat Al-Ahzab nomor 63. Kenapa? Biar kita baca Saya belum bareng-bareng berdu. di situ. Adakah di situ Rasul tahu hari kiamat? Ada dalam hadis. Penjelasannya dalam hadis. Makanya saya bilang Yang orang menjelaskan Islam nggak Al-Quran percaya itu Al-Quran. hadis. Mereka percayanya apa? Mereka percayanya hadis. Kalau Quran Sekarang saya tanya. nih nanti dulu. Kitab kami Sekarang udah saya tanya. ganti. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Ayo. Oke lah bro, karena Anda tidak berkenan membuka Al-Quran seperti biasa. Begini, Sebentar ada orang. gini. Nanti dilanjut dulu. Oke, boleh. Nanti lanjut tapi bawa Al-Quran ya bro ya. Oh iya. Al-Quran boleh, siap di boleh. tangan ya. Iya. Oke, baik. Silakan. Aduh, macet-macet lagi, lapor lagi. Oke lah, kita kasih turun ya teman-teman ya. Enggak bang, halo, antar bentar bang. Mana? Oke ya, silakan KTP. Siap berdiskusi dengan baik. Siap. Oke, baik. Jadi begini Bang Al-KTP, lanjut dari tema sebelumnya ya. Jadi ini menurut Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab ayat 63, di situ ada ayat yang berbunyi, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat.
katakanlah bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Dan boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Itu menurut Al-Quran. Nah, lalu ada sebuah hadis nih di dalam Sahih Muslim nomor 854. Di sini Muhammad mengatakan bahwa kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Tidak, ini mohon maaf Kak, saya potong bentar Bang Edis. Silakan. Saya ini kan udah mualaf dari waktu di Rumbang Juma. Salahnya saya dulu saya ndak lihat-lihat videonya Bang Edis. Setelah saya nonton banyak perdebatan Bang Edis, ternyata Bang Juma itu tidak menjawab gitu loh. Jadi saya bagaimana Bang? Saya belum sunat. Setelah saya nonton kata-kata Bang Edis itu betul. Maksudnya gini loh Bang, saya cuma syahadat aja, tapi saya belum sunat itu loh. KTP saya masih tetap saya Katolik Bang. Oh, itu bagaimana Bang Edis? mualaf. Iya, waktu itu saya mualaf itu syahadat itu sama di roomnya Bang Juma, karena belum ada yang nantang Bang Juma bisa menang kan. Tapi salahnya saya tidak nonton video-video. Tapi coba Bang kamera Edis abang setelah- naik ke atas dikit bang. Coba kamera abang naik ke atas. Ya. Maksudnya di mobil Bang. Abang sempat dimualafkan oleh si Juma. Iya betul itu, tapi makanya saya bingung. Ternyata setelah saya nonton banyak videonya Bang Edis lawan Bang Juma, ada Unirip, ada ternyata mereka nggak bisa ini sama Bang Edis gitu loh, kayak panik betul kan. Saya nyesal, ada rasa kecewa saya sama Bang Juma itu. Makanya saya like Bang Edis pengen naik di pengen konsultasi kayak Bang Edis gitu. Soalnya awalnya saya belum kenal Bang Edis gitu. Hanya Bang Juma aja videonya di YouTube kan banyak. Ya. Nah, jadi kami itu banyak ada bang, beberapa orang cerita nonton. seperti itu. Banyak cerita seperti itu. Banyak mereka yang mualaf. Ternyata setelah mereka nonton dan dikaji kembali, mereka menyesal mualaf itu bang. Iya, seperti satu Bang, ada pertanyaan Bang Edis itu yang tidak bisa dijawab Bang Juma kan. Siapa sama Nandar juga tuh, siapa yang menulis Al-Qur'an? Nggak ada bang, nggak diketahui. Itu Quran Bang itu Edis buku bilang, anonimus yang tidak diketahui siapa itulah. penulisnya. Saya dulu salahnya Bang, saya kira itu betul-betul wahyu dari Allah, karena karena Bang Juma ini waktu debat sama pendeta sama ini dia selalu unggul kan. Jadi dan apa yang disampaikan dia kayak Yesus apa tentang Paulus itu saya catat Bang dan saya baca. Iya, si Kebanyakan Juma itu gini bang. Si Juma itu Iya. pilih-pilih lawan. Dia kalau lawan yang unyu-unyu dia senang. Ya betul. Kalau Memang betul. dia lawan saya, paling takut itu sama saya itu. Duh. Lari itu kalau sama saya itu sampai kedodoran celananya kalau lari itu. Iya. Menghadapi Ada buktinya saya. kok. Ada buktinya Bang. Video Abang tuh saya nonton di YouTube Bang. Iya, nggak Video berani yang itu sama waktu saya, dia itu nggak berani. Dia sama Nandar kan? Dia sama Nandar itu saya nonton. Itu mereka mute Abang kan? Mereka Jelas, mute terus. jelas. Waktu Abang di tempat yang gelap itu. Terus dia nggak mau menjawab pertanyaannya Bang Edi, tapi dia bilang, kenapa gelap itu? Kenapa gini?" Kalau memang dia itu betul yang dia ngerti, dia jawab aja, nggak peduli Bang Edis mau digelap mau apa ya kan gitu harusnya kan? Iya. Gitu. Jadi ini Bang, untung saya belum sunat Bang, tapi bagaimana Bang? Saya dosa apa enggak nih Bang? Ya, artinya begini. Di dalam Bible itu ada banyak sekali perumpamaan orang-orang yang hilang, ya. Seperti misalnya perumpamaan tentang orang yang sedang menggembalakan kawanan domba. Jikalau ada satu domba yang hilang, maka sang betul. pemilik domba itu pasti akan mencarinya sampai dapat. Dan ketika didapatinya, maka pemilik dari kawanan gembala itu sangat bergembira. Bahkan dia lebih bergembira daripada 99 kambing yang masih ada di situ, domba yang di situ. Betul. Artinya Betul. begini, perumpamaan itu begini, Bang. Artinya Tuhan Yesus itu mencari-cari kemanapun dia cari dombanya yang hilang, seperti itu. Seperti itu. Artinya, Iya, Bang. Aduh, ya. artinya kembalilah kepada jalan yang hidup dan benar, yaitu Tuhan Yesus, seperti itu. Tidak ada kata terlambat, artinya kembali lagi. Makanya pentingnya persekutuan. Artinya begini Bang, jangan kamu menjauhkan diri dari persekutuan. Itulah pentingnya persekutuan. Jadi kumpullah sama orang-orang yang beriman supaya saling berbagi, bercerita nih. Karena kita banyak ini, semua orang mengalami goncangan ya kan. Ketika Daud mengalami goncangan imannya, dia bercerita kepada Nathan.
Bukan juga seperti itu. Artinya seperti itu. Makanya kita berkumpul dengan orang-orang beriman supaya saling berbagi cerita. Kalau saya ada masalah ini. Saya udah doa bertahun-tahun lamanya. Kok nggak ada jawaban saya ya? Gimana nih? Nah, nanti teman yang lain itu punya pengalaman-pengalaman yang sejenis. Seperti itu. Mereka akan cerita, mereka akan berbagi. Itulah gunanya ke gereja. Gunanya persekutuan. Seperti itu. Ya emang awal saya bang, jujur saya minum mabok. Nama kita orang-orang Indonesia Timur bang, mabok pulang subuh, apalagi malam minggu. Jadi hari minggu itu pasti tidur kan, tidak mungkin ke gereja bang. Itu yang membuat jarang kami ke gereja. Jadi waktu kita nonton Bang Juma itu, langsung kita kayak seolah-olah kayak terhipnotis gitu bang. Jadi ya, jujur bang, ya saya intinya ya. Itulah tugas-tugas kami para apologet ini seperti itu. Iya, iya. Jujur saya bimbang bang, saya di tengah nih bang. Jadi sampai saya dicari kakak saya loh bang, HP saya dibanting gara-gara nonton Jumat tuh. Saya pernah dibawa ke rumahnya Prater 3 hari bang. 3 hari saya dibawa di rumahnya Prater, kan saya Katolik kan, supaya saya disadarkan, dikasih tahu gini-gini. Karena saya sudah sama teman saya itu udah sembunyi-sembunyi nonton itu di live-nya Bang Juma itu di warung Surabaya, warung Islam itu. Kami dikasih kue sama orang Islam itu, dikasih kopi karena kita dilarang nonton kan, itu yang CD itu bang. HP saya dibanting bang, satu ini baru jadi yang ini HP yang akun ini bang. Saya pakai akun-akun lain bang. Yang salahnya saya, dosa saya masuk ke room Kristen, saya hujat-hujat. Macet. Teman-teman, apakah mendengar suara dia teman-teman? Ya ada bang. Agak sedikit macet tadi bang. Iya. Ada telepon masuk tadi bang. Ya. Mereka Ya, udah minta intinya- nomor saya bang. Dari Bang Juma itu ada yang telepon saya, ada beberapa orang minta nomor saya, dikasih buku, dikirimin buku apalah. Saya bilang kok Ya. buku dikirim Kita ya? Terus juga saya buka punya, di Bang. Al-Quran bang. Saya buka di Al-Quran, ada surat Maryam itu yang nomor 1 tuh ayat pertama tuh kok nggak ada artinya bang. Itu saya bingung Nah, ya. itu kalau Ayat muslim apa ditanya gitu? kalau muslim ditanya itu udah pasti mereka sakit kepala itu. Nggak bakal ada yang jawab itu. Itu emang nggak ada arti ya bang ya? Nggak ada artinya itu. Kalau muslim ditanya tentang itu mereka pasti sakit kepala. Iya bang, intinya gini lah bang ya, intinya karena abang kan sudah sempat mualaf ya, kembalilah. Artinya begini bang, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, intinya apa? Yesus harus menguasai hidup kita. Kita harus hidup sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus. Seperti itu. Kalau kita orang Kristen, kita harus mencerminkan karakter Kristus dalam hidup kita. Seperti itu. Ya, abang, satu lagi pertanyaan saya, mohon maaf ya bang. Saya pernah ikut sholat bang. Apakah saya dosa apa nggak bang? Ya tentunya dosa bang, karena menurut sudut pandang kita, segala Allah bangsa-bangsa lain itu adalah berhala. Jadi menurut iman kita, para Allah bangsa-bangsa lain, para Allah agama-agama lain itu berhala. Jadi itu namanya sudah mensujudkan diri kepada berhala dalam sudut pandang agama kita. Jadi makanya kembali kepada Tuhan Yesus seperti itu. Ya, satu lagi bang, mohon maaf bang. Ya. Kan dulu waktu saya mau mualaf, kata Bang Juma, berarti kamu kembali lagi ke fitrah. Maksudnya setelah kamu mualaf ini LKTP, kamu dosa-dosa yang dulu, maka saya tanya, memang betul Bang Juma? Iya, dia bilang, dosa-dosa kamu Itu mau ngarang apapun itu. itu langsung bersih. Itu Emang ada ngarang di Al-Quran, bebas Bang? itu, nggak ada. Aduh, ya Tuhan Yesus, ampun. Nggak ada itu Tuhan ngarang Yesus. bebas semua itu. Ampun, ini saya ditelepon bang sama orang Oke. itu Juma bang. Tuh, mereka tahu. Aku bilang. Ya Oke Tuhan. lah, ya. Makasih Kita banyak bikin- bang. Iya, makasih banyak ya. Makasih, ya. Semoga abang Ya, ya. baru kembali. Ya. hidup Tuhan bersama memberkati ya bang. Amin. Bang Edis. Amin. Tuhan memberkati Amin. ya bang. Ya selalu amin. Amin. Al-KTP. Ya, seperti itulah ya teman-teman ya. Banyak seperti itu, bukan 1-2 teman-teman, bukan 1-2. Yang inbox saya bahkan yang seperti itu bang. Saya sempat mualaf tadinya. Tapi gara-gara dengar abang lagi, saya jadi balik lagi. Banyak yang seperti itu. Jadi mereka jangan berbangga dulu, Kle. Kalau gembor-gemborkan, wah si Anu mualaf. Jangan salah, bisa-bisa seminggu lagi dia keluar lagi. Jangan buru-buru. Gitu loh. Makanya di tempat saya teman-teman, ada berapa orang yang inbox, ada ini yang mau masuk Kristen. Saya nggak ini.
harus dimatangkan dulu. Coba pemuridan dulu. Kalau saya memang bukan bidang saya pemuridan gitu. Coba pergi ke tempatnya Pak Bom. Pergi ke tempatnya Pak. Mereka memang bidangnya di situ. Coba pemuridan di sana. Ini nanti kau diajar begini-begini. Jangan langsung asal-asalan. Memangnya di dalam tetangga sebelah mau masuk tinggal cuap-cuap, sah, nggak gitu. Di Kristenan nggak gitu. Kau harus matang dulu, jelas. Ya, ini jelas ini barang ini jelas ini, udahan ini. Ya kan? Baru kau dibaptis. Seperti itu. Kau harus dididik dulu ilmu-ilmu dasar. Nggak asal-asal. Sah ya, sah. Bukan begitu modelnya, teman-teman ya. Oke, baik. Kita teruskan kembali diskusinya, teman-teman ya. Bang, menurut surat Al-Ahzab ayat ke-63. Di sini ada ayat yang berbunyi, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, hari berbangkit, hari kiamat. Katakanlah, pengetahuan tentang hari itu hanya di sisi Allah. Dan boleh jadi nih sudah dekat. Nah, kutanya dulu sama abang nih bang. Kalau boleh jadi kiamat sudah dekat, boleh jadi besok hujan, boleh jadi besok gempa, itu lebih cocok wahyu atau pendapat bang? Oke, kalau Nabi Muhammad kan mengatakan bahwasanya beliau tidak tahu sama apa persis. Nggak, sebentar dulu bang, biar kita nyambung dulu diskusinya bang. Gini, kalau boleh jadi besok kiamat, boleh jadi besok gempa, boleh jadi besok begini, boleh jadi begitu, itu lebih cocok wahyu atau pendapat pribadi? Kalau Nabi Muhammad kan sudah jelas di Quran itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Beliau tidak berbicara atau tidak memberikan pendapat kecuali itu merupakan wahyu. Itu sudah jelas dikatakan Quran. Jadi apapun Jadi yang gini bang, saya mau tanya dulu bang sama abang nih bang. Kalau ada orang bertanya tentang hari kiamat, menurut Al-Quran apa disuruh dijawab? sesuai apa yang diperintahkan Quran. Oke, yang diperintahkan Al-Quran menurut surat Al-Ahzab ayat 63, katakanlah bahwa kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Dan boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Sudah? Ya. Nah, tapi di dalam hadis Sahih Muslim nomor 8454, kiamat itu terjadi hari Jumat. Nah, yang saya tanyakan sama abang, mana kira-kira yang lebih cocok jadi wahyu bang? Kiamat itu akan terjadi hari Jumat atau kiamat itu boleh jadi sudah dekat? Yang lebih cocok jadi wahyu mana bang? Ya, jangan dipotong ya, jangan disela. Kami sebagai umat Nabi Muhammad itu mengambil dasar dua, Quran dan hadis. Kenapa hadis ini menjadi dasar umat Islam? Karena Quran sudah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Apapun yang dikatakan Nabi Muhammad tentang Quran itu merupakan kebenaran yang pasti. Begini bangku, abang, bukan gitu bang. Gini, yang kutanyakan bukan itu bang. Gini bang, yang kutanyakan. Sebentar bang Fahri, gini. Yang kutanyakan, yang lebih cocok jadi wahyu itu kiamat akan terjadi hari Jumat atau kiamat boleh jadi sudah dekat? Mana yang lebih cocok jadi wahyu? Tadi pasang telinga, pasang otak ya. Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Muhammad bertugas. Bang, bukan itu kutanyakan bang. Saya tidak tanya Quran itu diturunkan ke siapa. Yang kutanya ini loh bang. Ada dua statement bang. Sebentar bang. Ada dua pernyataan nih. Kiamat akan terjadi hari Jumat. Kiamat boleh jadi sudah dekat. Menurut Anda pribadi, mana di antara dua statement ini yang lebih cocok jadi wahyu? Yang kiamat akan terjadi hari Jumat atau kiamat boleh jadi sudah dekat? 1 menit saya menjawab, tolong jangan disela, biar Anda paham. Oke, deal nggak?
Silakan. Misalnya 1 menit, jangan disela ya. Ini perjanjian ya. Kalau Anda menyela berarti Anda nggak tepat janji. Oke. Muhammad ditugaskan untuk menjelaskan Al-Quran karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad menjelaskan tentang kiamat yang terjadinya hari Jumat, tapi kapan tanggalnya berapa-berapa itu nggak dijelaskan. Tapi Nabi Muhammad cuma menyebutkan hari Jumat. Nah, jadi perkataan-perkataan Nabi Muhammad itu disebut hadis, dan hadis ini disebut menjelaskan Al-Quran. Kenapa? Karena Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, penjelasan-penjelasan Nabi Muhammad inilah disebut hadis. Dan itu Oke, jadi pertanyaannya yang mana yang lebih tepat jadi wahyu, Bang? Jadi yang pertama, Al-Quran yang pertama sumber hukum, baru hadis. Bang, yang pertanyaan saya, Bang, manakah yang cocok jadi wahyu? Kiamat akan terjadi hari Jumat atau hari kiamat itu boleh jadi sudah dekat? Oke, jadi gini, Des. Di dalam hadis Nabi Muhammad itu sebetulnya itu merupakan ilham Tuhan. Cuma itu tidak dimuat. Oke, sampai jumpa lagi, Bang. Kalau kayak gini sakit kepalaku, Bang. Sampai jumpa kembali, Bang. Yang kutanya apa? Jawabannya apa? Aduh, ketombean saya kalau ngomong sama mereka ini, ketombean. Halo SMS? Halo? Macet? Aduh. Gimana kok macet Bang, ini? shalom. Kristen, Bang? Ya, shalom, Bang. Saya Kristen, Bang. Oh, Kristen. Kristen. Ya, silakan, Bang. Maaf, Bang, Gimana, ya, Bang? maaf. Gini, Bang. Enggak, Bang. Ini saya mau tanya. Ini kebakaran yang di LA. Di situ ada satu rumah yang tidak terbakar, tapi orang Muslim mengakui itu rumahnya John Cena. Tetapi nyatanya itu bukan, Bang. Saya lihat banyak video-video yang semacam itu, yang mengkait-kaitkan dengan agama, mengkait-kaitkan dengan ini. Cuman kalau hanya sekedar video-video seperti itu belum diklarifikasi, ya kita belum ngerti, Bang, ya. Kalau di video-video di sini dengan video-video yang beredar di Indonesia itu jauh berbeda, Bang. Karena saya ada 2 akun TikTok. Jadi akun yang saya pakai sekarang ini akun saya bikin di sini, di US ini. Jadi berita-beritanya emang berita-berita sini yang muncul. Nah, kalau Edis TV yang satunya itu memang saya bikin di Indonesia. Jadi yang saya muncul di beranda saya juga berita-berita Indonesia. Jadi jauh berbeda. Jadi mereka bahkan ada edit-editan itu, saya lihat gambarnya, Bang. Iya, betul, Bang. Iya. Jadi enggak kota Los Angeles itu enggak semua kebakar, enggak. Hanya bagian-bagian tertentu seperti itu. Enggak semuanya. Iya, Bang. Tempat-tempat tertentu, Ya, bahkan kemarin kami baru ke sana beberapa minggu yang lalu, kami main itu ke Beverly Hills, itu tempat rumah-rumah artis-artis, juga ke Pasadena. Kami main-main ke situ. Dan saya tahu tempat-tempat yang kebakar itu, saya tahu. Kemarin kami baru dari sana. Jalan-jalan ke sana. Oke. Berarti Nggak semua, nggak sampai kalau ke ininya, yang nggak. di media sosial ini kan katanya sekitar belasan puluh ribu ya, Bang, katanya yang kebakar ya. Iya, jadi ada ratusan ribu orang yang diungsikan, kemudian ada puluhan ribu rumah yang kebakar memang. Kebakaran itu karena memang faktor alam ya, karena kering sekali. Jadi banyak bukit-bukit yang dia itu semak belukar isinya. Jadi kalau kebakar ya langsung kebakar semua seperti itu. Memang banyak di video-video itu ada semacam beberapa hari sebelumnya mereka sedang melakukan semacam acara-acara begitu, dan mereka agak menghina Tuhan seperti itu juga. Ada juga video-video seperti itu, tapi namanya di media sosial itu kan kebenarannya kan perlu kita klarifikasi seperti itu. Terus ada juga ada satu rumah tidak terbakar begitu kan. Nah, kemudian ada video di sampingnya. Coba saya mau tanya ini, cuman Bang. belum terverifikasi. Saya banyak melihat tapi belum terverifikasi seperti itu. Ini saya mau tanyakan, Bang. Ya. Jikalau misalkan musibah di Indonesia waktu tsunami di Aceh ya, Bang ya. Banyak orang luar termasuk orang Amerika juga bantu kita di sini di Indonesia. Kita bisa nggak sih, Bang, kayak di sekarang kan posisi di LA, apakah orang Indonesia bisa membantu di sana, Bang? Sangat bisa, Bang. Sangat bisa.
sangat bisa sekali. Bahkan saya sempat lihat di salah satu videonya artis namanya Uya Kuya, mereka kasih makan gratis itu orang-orang Indonesia dan Thailand, mereka kumpul dan memberi makan gratis kepada para korban bencana. Seperti itu. Siap. Di sini makanya saya mau pertanyakan, kemarin juga saya lihat di berita di TV, berita juga di TikTok, di Instagram segala macam, katanya orang Indonesia tidak wajib untuk campur masalah urusan LA. Apa benar itu, Bang? Ya, tidak benar, Bang. Tentu saja kalau mau membantu bisa membantu seperti itu. Siap. Iya. Oke, Bang. Paham ya, Bang? Paham. Ya. Ya udah, Bang, saya turun dulu, Bang, ya. Saya mau Ya. masih banyak pekerjaan juga. Sama-sama, Saya cuma Bang. hanya mau ingin bertanya seperti itu aja sih, ya. Iya. Shalom ya, Bang. Tuhan Yesus Shalom. memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya, teman-teman ya, karena memang banyak yang beredar video-video seperti itu dikait-kaitkan dengan agama dan segala macam. Memang banyak saya lihat. Ya bisa jadi benar, bisa jadi salah, teman-teman. Karena namanya berita itu harus kita konfirmasi dulu, seperti itu. Kalau hanya sekedar dibikin ini rumah, terus ini rumahnya ini karena orang pendukung Palestina. Come on ya. Sekarang berita itu begitu gampang sekali diedit gitu loh. Jangan langsung percaya gitu loh. Artinya kita klarifikasi dulu, ya kan? Bener nggak kejadian ini begini begitu? Karena sekarang ini orang gampang sekali kan, tinggal upload, ya, dibikin kebakaran, di sampingnya dibikin ini seperti itu. Terutama video-video di Indonesia, dikait-kaitkanlah dengan apalah Gaza lah dan sebagainya. Aduh, jangan seperti itu ya. Seperti itu. Kalau video-video di sini yang banyak beredar itu, yang saya lihat-lihat beberapa hari sebelumnya ya, mereka itu lagi adakan semacam kumpul-kumpul lah di perumahan-perumahan artis-artis Hollywood itu. Nah, di acara tersebut mereka sempat melakukan semacam satu mocking ya, apa ya bahasa Indonesianya, ngeledek begitulah atau mengejek Tuhan seperti itu. Nah, itu video-video yang beredar di sini, informasi yang di sini seperti itu. Seperti itu. Jadi nggak ada kaitannya sama Palestina atau Gaza, nggak ada. Di Indonesia kok berita yang kayak gitu, di sini nggak ada kayak begitu. Ya. Oke, kita kasih naik ada Rijal Motor. Di Rijal Motor ini datang terus tapi nggak sembuh-sembuh ini si Rijal Motor nih. Kapan kau sembuh Rijal Motor? Aduh. Yuk, silakan Rijal Motor. Ini kenapa ini kau sampai sekarang masih saja nekat percaya dengan Muhammad ini? Silakan. Gak ada kebenaran di luar Islam, Des. Sudah Tidak ada kebenaran di luar Islam. Para penghujat Islam itu di dunia pun disiksa Allah. Jangankan di akhirat, di dunia pun disiksa Allah. Banyak sekali. Rijal, gini Rijal. Saya tadi dengar dengan jelas statement kamu bahwa tidak ada kebenaran di luar Islam, betul? Betul, nggak ada kebenaran. Gini Rijal, menurut Al-Quran, orang-orang kafir seperti saya, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu seburuk-buruknya ciptaan, betul nggak? Iya, karena ntar dulu Des, karena ketika manusia nggak ada karena di situ, nggak ada karena di situ. Mereka itu adalah seburuk-buruknya ciptaan, betul? Betul. Sedangkan yang terbaik adalah yang Muslim, betul? Betul. Jadi karena menurut kamu itu adalah kebenaran, maka kita uji kebenaran itu. Dalam tanda kutip, kebenaran itu harus kita uji, oke? Iya, sudah teruji, bukan baik. kita uji, sudah teruji. Baik. Oke. Ntar dulu sebentar. Jangan, kau jangan ketakutan begitu.
Mari kita uji kebenaran itu. Kebenaran dari, masih saya kasih tanda kutip ya, karena ini kebenaran hasil klaimnya orang Islam. Nah, gini Rijal. Sekarang Rijal, coba kau pandang sekelilingmu. Semua yang ada di sekelilingmu itu. Oke? Dari mulai jam, ya, semen, tembok rumahmu itu, alat-alat bengkelmu itu, kemudian peralatan spare partmu itu, ya, mesin-mesin itu. Coba aku tanya dulu sama kamu, ada nggak, sebutkan satu aja produk yang di sekeliling rumahmu, HP yang kau lihat ini semua, ada nggak di situ produknya orang Islam? Coba sebutin satu, sebutin satu hasil karya orang Islam, sebutin. This. Jangan disebutin satu. Ayo sebutin. Satu sebutin. Banyak sekali. Sebutin satu. Sebutin satu. Aksara-aksara yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk menjadikan rumus-rumus. Aduh Rijal, dari sini saja Rijal, dengar dulu. Dari sini saja statementmu, kebenaran yang hasil klaimmu yang mengatakan bahwa mereka seburuk-buruknya ciptaan, orang Islamlah umat yang paling baik, itu saja sudah bohong. Buktinya apa? Orang Islam nggak bisa bikin HP. Bahkan ini, semua yang kau pakai dari ujung kepalamu sampai ujung kakimu nggak ada satupun produksinya orang Islam. Semua bikinan kafir. Orang yang kalian anggap seburuk-buruknya ciptaan. Bahkan kalian tanpa malu-malunya, kalian naik haji, naik pesawat bikinan kafir. Gimana Rijal kayak gitu kau masih percaya sama Quranmu Rijal? Kok nekat sekali kau percaya sama Quranmu? Harusnya kau bertanya kepada Allah. Ya Allah, mengapa orang yang kau sebut-sebut sebagai seburuk-buruknya ciptaan, mereka bikin pesawat ya Allah, mereka bikin HP ya Allah, bahkan jualan saya ini ya Allah, mesin-mesin spare part motor ini semua bikinan mereka ya Allah. Sedangkan bikinan umat Islam hanyalah kencing unta ya Allah. Gimana kayak begini Rijal? Bagaimana kau masih bisa percaya bahwasanya mereka itu adalah umat yang seburuk-buruknya ciptaan, seburuk-buruknya makhluk? Bukan ke sana perginya itu dia. Bukan ke sana larinya. Ketika Allah menyebutkan mereka adalah seburuk-buruk ciptaan, ingatlah, manusia itu adalah sebaik-baiknya ciptaan. Manusia. Sekarang sebaik-baiknya. Dengar dulu, apa yang... Aduh, berat ini. Gara-gara mereka. Aduh, gawat ini. Ini kayaknya harus kita revisi nih ayat ini. Manusia itu dibekali oleh dua. Gimana kau Rijal? Kau jelaskan dulu itu Rijal. Dua senjata yang sangat dahsyat itu adalah nafsu dan pikiran. Ketika manusia itu bisa mengalahkan nafsu dan mendahulukan pikirannya, maka dia menjadi sebaik-baiknya ciptaan, bahkan mereka bisa melebihi malaikat. Udah Rijal, cukup. Itu oleh nafsu. Panas. Rijal, tahu nggak produksi? Sebentar Rijal, dengar Rijal. Produksi. Maka ketika dia, aduh, si Rijal nih ngomong terus. Ketika dia dikalahkan oleh nafsu, maka dia derajatnya itu lebih rendah daripada hewan dan binatang, Des. Begitu. Kalian nggak ada. Rijal, dengarkan ya. Dengarkan Rijal. Dengarkan. Yang kalian produksi itu hanyalah tahayul. Apa yang kalian produksi? Saya kasih tahu nih. Yang kalian produksi, Pak Haji dengan apa yang digini-ginikan itu apa namanya itu? Apa itu? Tasbih. Pak Haji dengan tasbihnya, dengan cambuk cemeti al-rasuli, mampu mengalahkan Mak Lampir. Hot! Mak Lampir kabur kalau ngelihat Pak Haji bawa apa namanya?
apa ini? Tasbih dan cemeti al-rasuli. Tapi sayang, tahayul. Dengar dulu sebentar. Musuh yang paling sulit dihadapi oleh mak lampir itu adalah Pak Haji dan Al-Quran. Itu produksi orang Islam, makanya saya bilang yang tahayul, yang hayalan. Terus film anu lagi di Antv, film misteri. Kan zaman dulu ada itu, zaman-zaman kita masih kecil di Antv, nonton misteri kan. Setan paling takut sama Al-Quran. Wah, panas, terbakar, panas. Tapi sayang, tahayul lagi. Jadi produksi kalian yang kalian hasilkan dari zaman dulu sampai sekarang di Indosiar, azab Indosiar, ayo. Azab Indosiar. Kubur menyempit akibat tidak sholat. Yang kalian produksi hanya tahayul. Sedangkan yang diproduksi orang kafir, yang kalian katakan seburuk-buruknya makhluk, seburuk-buruknya ciptaan, pesawat, HP, apalagi semua yang kau pakai itu, spare part yang kau jual itu, mesin motor, semua lampu listrik, semua produksi orang kafir yang kalian katakan seburuk-buruknya makhluk. Sadar kau Rijal. Aduh. Dengan cara apa saya menyadarkan kamu lagi? Dengan kenyataan, Des. Tapi kenyataan yang terjadi bertolak belakang dengan pemikiranmu, Des. Contoh, saya kasih contoh. Ketika Nabi kami turun di tengah-tengah orang kafir, tidak ada satu manusia pun pertama kali yang percaya dengan kerasulannya. Orang yang percaya pertama yaitu istrinya. Istrinya Muhammad percaya sama Muhammad. Wah, sembarangan kau pancing-pancing ini saya ngomong ini. Jangan kau pancing-pancing. Ini dengar. Tadi dengar dulu sebentar. Ketika Nabi kami diturunkan di tengah-tengah orang kafir Quraisy, mula-mulanya tidak ada satu orang pun yang percaya. Tapi kenyataan yang terjadi seluruh Jazirah Arab, sampai Yerusalem, sampai Eropa, Asia, sampai Afrika sekarang percaya dengan kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda kali dengan Yesus, kau turun sebagai Tuhan di tengah-tengah Bani Israel. Rijal, dengar dulu. Kutanggapi dulu sebentar. Kutanggapi. Satu pun yang percaya. Baik, kutanggapi ya. Israel sangat membenci dan menghina tentang ketuhanan Yesus. Baik, sudah. Siapapun yang ada menyebut nama Yesus di hadapan Bani Israel maka akan diludahi. Begitu bencinya dia. Sudah bisa saya tanggapi sekarang? Silakan. Baik, saya tanggapi ya. Baik begini. Jadi Rijal, kalau kau pergi kemanapun kau pergi, ya, di situ pasti kau akan dapati murid Tuhan Yesus. Pasti. Kemanapun kau pergi, setidak-tidaknya kau pasti akan menemukan di situ murid-murid Tuhan Yesus. Ya, saya sudah membuktikan. Ya, saya pergi kemana? Saya pergi ke Belanda, saya ketemu murid Tuhan Yesus. Ayo. Saya pergi ke Amerika, ketemu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Jadi jangan kau bilang pengikut Tuhan Yesus sedikit. Oh, sembarangan kau Rijal. Di mana-mana ada. Nah, sekarang kau tadi membangga-banggakan Muhammad, istri-istrinya percaya. Istrinya. Tahu nggak kau Rijal? Apa kata istrinya Muhammad tentang Tuhannya Muhammad? Tahu nggak? Tahu nggak? Takut kau nih. Itu sebentar, saya balikan dulu kamera saya. Saya balikan dulu kamera saya sebentar. Itu tercatat di dalam Sahih Bukhari nomor 4414. Ketika turun ayat Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-50 dan 51, engkau boleh menggauli siapa-siapa yang kau kehendaki.
bahkan perempuan-perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya sebentar. Sebentar, jangan kau tergoncang. Rijal, sebentar. Siapa yang kau hendaki dari istri-istrimu? Sebentar, Rijal, dengar dulu. Nggak ada itu kau tambah-tambahi, dengarkan. Aku nggak pernah motong. Sebentar, oke, coba baca. Sebentar, gini, saya balikkan dulu kamera saya. Coba ambil Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 50. Ayo bacakan. Dan apa kata Aisyah? Apa komentar Aisyah terhadap ayat itu? Ayo, silakan. Al-Ahzab 50, bacakan. Jangan gemetaran kau baca itu, Rijal. Ayo bacakan. Ini pertanyaan klasik ini. Coba kau baca dulu, nggak usah pertanyaan klasik. Baca aja, ayo. Pertanyaan udah lama ini. Coba baca. Al-Ahzab 50. 50. Baik. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki. Terus. Termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Terus. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya pada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya. Sebagai kekhususan ini yang kumaksud. Oke. Jadi perempuan-perempuan, semua orang mukmin kami tidak mengetahui, bukan untuk semua orang mukmin, ini ditekankan. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke, 51-nya. Next. Engkau boleh menangguhkan menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka para terus. Menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Boleh kau menggauli. Ayo terus, apa lagi? Dan siapa yang engkau inginkan untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Telah engkau cerai. Engkau cerai gitu loh, sisihkan. Engkau boleh, sebentar Rijal. Berarti Muhammad boleh nggak? Dengar. Berarti Muhammad bebas nggak menggauli istri-istri yang sudah diceraikan? Itu kekhususan tadi, Des. Iya, boleh. Muhammad boleh. Sebentar, Rijal, dengar. Dengan apa yang telah engkau Muhammad, dengar Rijal. Muhammad, Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu dan Allah Maha mengetahui. Berarti Muhammad bebas nggak menggauli istri-istrinya yang sudah diceraikan? Kami ditanya apa? Muhammad boleh tidak dia, bebas tidak dia menggauli istri-istri yang sudah diceraikan? Boleh, belum boleh. Tuh kalian dengar. Nah, lalu apa kata Aisyah? Sebentar, apa kata Aisyah? Nih, tertulis di dalam Sahih Bukhari 4414. Apa kata Aisyah? Demi Allah, saya tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali begitu sigap menuruti hawanya Muhammad atau keinginannya Muhammad. Sekarang saya tanya, pernah tidak Aisyah melihat Tuhannya Muhammad selain daripada sigap menuruti keinginannya Muhammad? Banyak sekali, Des. Tuh, dia berkata begini loh nih. Saya tidak melihat. Aduh, sampai dah saya keluar. Nih, saya tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali. Sekarang begini, saya kalau siaran dalam seminggu ini saya pakai topi terus. Jadi orang bilang begini, saya tidak melihat Edis TV kecuali pakai topi yang merah itu.
Berarti saya pernah nggak pakai topi yang warna hitam? Nggak pernah. Karena di mata saya, Edis TV, saya lihat dia pakai topi warna hitam. Kecuali saya nggak pernah lihat dia kecuali pakai topi warna merah. Nah, Aisyah berkata, dia tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali sigap menuruti keinginan Muhammad. Berarti menurut Aisyah, perannya Allah apa selain daripada sigap menuruti keinginan Muhammad? Nah, jangan kau lari kemana-mana, Rijal. Aisyah sendiri berkata, saya tidak melihat Tuhanmu, wahai Muhammad, kecuali begitu sigap menuruti keinginanmu. Berarti dalam sudut pandang Aisyah, pernah nggak Allah itu melakukan selain daripada ini? Banyak sekali. Berarti Aisyah bohong. Berarti dia bohong. Berarti Aisyah bohong. Mungkin dalam sudut pandang Aisyah. Mungkin dalam sudut pandang Aisyah. Iya. Lihat, mereka Bunda lebih Aisyah. tahu daripada istrinya Muhammad sendiri. Sedangkan istrinya Muhammad saja sudah bilang bahwa tidak dilihat Allah itu selain daripada sigap menuruti keinginan Muhammad, Rijal. Gimana sih kau, Rijal? Kalau cari argumen, Des, yang dimasuk akal, yang logika. Kemarin kau katakan Nabi Muhammad kena marah sama ditegur sama Tuhannya. Sekarang kau itu makanya yang sejalan cari argumen itu. Nabi Muhammad ditegur. Rijal, menurut Al-Quran Muhammad ditegur nggak sama Allah? 1 kalau 1 sampai 10 kalau Des, kalau Sebentar, Rijal. Menurut Al-Quran Muhammad ditegur nggak sama Allah? ada ditegur, ada dimarahi. Ada yang ada, Ditegur karena dia benar atau karena dia salah? ditegur itu pasti karena kesalahan. Nah, Karena itu kan kesalahan. bertolak belakang kan? Menurut Al-Quran, sebentar, Rijal. Sebentar, Rijal. Pancingan saya. Kau sudah mulai mau kena di sini. Dengar. Menurut Al-Quran, Rijal, menurut Al-Quran, apa yang terucap dari mulut Muhammad itu wahyu atau bukan? Wahyu. Wahyu. Apa yang Oke. tidak ada. Apa yang terucap dari mulut Muhammad adalah wahyu. Itu premis pertama. Iya. Premis kedua, Muhammad ditegur atas apa yang diucapkannya, betul? Berarti secara logika Tuhannya Muhammad menegur Muhammad atas wahyu yang diucapkannya, betul? Itu kebalik kau. Nyambung pikiranmu. Udah aku bilang kalau kita ikutin logika mereka ini jungkir balik kita. Menurut Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkannya itu kecuali berdasarkan yang diwahyukan kepadanya. Menurut Quran yang sama, Muhammad ditegur atas apa yang diucapkannya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, mengapa engkau haramkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Jadi demi menyenangkan istri-istrinya, Muhammad mengharamkan yang halal. Dan dia ditegur sama Allah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Allah menegur atas wahyu yang diucapkan Muhammad? Bukankah yang diucapkannya Muhammad itu adalah wahyu dari Allah? Bagaimana mungkin Allah menegur wahyu yang diucapkan Muhammad yang berasal dari Allah tersebut? Ini sama saja Allah sedang menegur wahyu yang kemarin diwahyukan kepada Muhammad. Gimana, Rijal? Sakit kepala aku ngomong sama kau, Rijal, sakit. Agar jangan melakukan kesalahan, maka Nabi kami itu ditegur agar jangan sampai salah. Begitu maksudnya, jangan sampai salah. Ucapannya dia wahyu nggak? Diluruskan dulu. Ucapannya Muhammad wahyu nggak? Seluruh ucapan Nabi Muhammad kami. Kalau wahyu kenapa dia ditegur? Kalau saya jadi Muhammad, saya sudah ngomong begini, wahai Allah,
bukankah yang kuucapkan itu adalah wahyu darimu? Mengapa kau menegur aku? Mengapa engkau menegur aku? Sedangkan yang kuucapkan ini adalah wahyu darimu. Gimana? Pusing palaku Rizal. Mumet palaku Rizal, ketombean kalau ngomong sama kau Rizal. Gimana sih Rizal? Ada satu pernyataan yang jelas-jelas kau langsung berubah 100% Des. 180 derajat. Tadi kau katakan Bunda Aisyah mengatakan tidak ada yang seluruh Allah mengikuti keinginan Nabi kami. Kemudian sebentar saja aku pancing kau langsung berubah 180 derajat. Saya kan ngikuti narasi kalian. Memang narasi. kalau saya mengikuti narasi kalian, dengar dulu. Kalau saya ngikutin narasi kalian itu, memang narasi kalian itu semuanya saling cakar-cakaran. Contoh. Dengar dulu, dengar. Itu karena saya mengikuti narasi kalian, Rizal. Buktinya begini, Rizal. Gini, dengar ya. Menurut hadis, Muhammad mengatakan janganlah kalian berdusta. Bahkan kalau berdusta dalam keadaan bercanda pun nggak boleh, kata Muhammad. Menurut hadis. Menurut hadis yang sama, Muhammad mengajari kalian boleh berdusta. Makanya aku bilang kalau ngikutin narasi kalian ini serba ada, macam toh serba. Muhammad ngajarin boleh berdusta dalam 3 perkara ada. Muhammad melarang orang berdusta ada. Muhammad melarang makan babi ada. Tapi kalau kepepet boleh makan babi. Ini jadi toh serba. Jadi hadis kalian itu macam toh serba, semua ada di situ. Makanya yang mana yang benar? Yang benar tuh semuanya, yang nggak benar tuh otakmu. Otak saya yang disalahkan. Berat saudara-saudara. Dia hadisnya yang begitu yang disalahin kita. Gimana sih Rizal? Cara memahami kebenaran itu otak kau tuh yang salah, keliru, konslet otak kau tuh. Kau benturkan kepala kau ke dinding itu, Des. Mana tahu nanti konslet itu kembali normal lagi, begitu. Berat. Rizal, coba dengarkan dulu Rizal. Menurut Al-Quran, menurut hadis, boleh nggak menulis hadis? Boleh. Makanya saya bilang hadis kalian itu toko serba ada. Gini, di dalam hadis ada larangan. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Menurut hadis. Tapi di dalam hadis, tulislah apa yang kukatakan semua benar. Jadi kalau ngikutin narasi kalian ini kepala saya pusing. Aduh, berat saudara-saudara, berat. Anda pernah dengar nggak sejarah Nabi kami itu dalam menyiarkan Islam? Pernah Anda baca? Bagaimana Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu adalah orang yang kuat waktu itu di Mekah. Dia ingin membunuh Nabi kami. Ingin membunuh, bahkan tiba-tiba dia jadi pengikut Muhammad ya. Ya, dengar dulu, ntar dulu. Berarti ada sesuatu ini. Bahkan melebihi dia ingin membunuh Muhammad. Tahu-tahu dia jadi pengikut Muhammad. Nah, jangan-jangan dia penyusup ini Rizal. Jangan-jangan dia penyusup ini Rizal. Kenapa bisa berubah 180 derajat dari pertama ingin membunuh Nabi dan tidak ingin satu pun orang yang melukai Nabi, menjadi pagar daging bagi Nabi kami, pagar manusia bagi Nabi kami. Kenapa itu? Karena dia Oke, kutanya kau Rizal. Menurut Muhammad setelah dia meninggal, siapa yang harus jadi khilafah? Abu Bakar. Itu udah. Kau nggak bisa. Inilah aku bilang. Gini loh. Kamu tahu nggak Ahlul Bait? Des, kau nggak. Jadi kalau menurut orang Syiah,
dengarkan Rizal. Menurut orang Syiah, sepeninggal Muhammad, Muhammad itu menunjuk Ali, menantunya Muhammad, sebagai penerus. Kalau menurut orang Syiah ya benar. Menurut orang Syiah. Menurut orang Syiah, menurut kalian, menurut orang Syiah, Umar bin Khattab itu penjahat nggak? Kalau menurut orang Syiah ya penjahat. Nah, kau tahu nggak hadis? Kubacakan sama kamu hadis ya. Bagaimana Muhammad ketika dia sakit, ya, saya bacakan sama kamu hadisnya. Nih, saya bacakan sama kamu hadisnya. Nih ya, saya bacakan ya. Itu ada di dalam kitab-kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ya, saya bacakan nih. Saya bacakan. Biar kau tahu sebenarnya siapa sebenarnya dalang Nubi yang keladinya. Nih, saya bacakan. Di dalam kitab hadis ya. Saya bacakan. Nih, pada suatu waktu Nabi Muhammad sedang sakit parah. Ya, pada waktu itu hari Kamis. Ya, lalu Muhammad berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab. Ya, Muhammad bilang begini. Bawakan kepadaku pena dan kertas supaya aku tuliskan untuk kalian di mana kalian tidak akan tersesat sepeninggalku. Lalu Umar bin Khattab berkata, bukankah pada kita terdapat Al-Quran dan itu sudah cukup bagi kita? Lalu terjadi pertengkaran sengit di antara mereka. Sehingga Muhammad berkata, pergilah kalian daripadaku, keadaanku lebih baik sesungguhnya tanpa kalian. Hadis Sahih Muslim, jilid kelima, halaman 76. Sahih Bukhari juga ada. Tabakat Ibnu Sa'ad, Tabakat Al-Kubra, jilid kedua, 242. Ibnu Sa'ad Al-Tabakat Al-Kubra, jilid 2, halaman 243. Ya, di sini dikatakan hari itu adalah musibah yang sesungguh-sungguhnya musibah. Sekarang saya tanya sama kamu, kenapa Muhammad tidak jadi menuliskan wasiatnya? Siapa yang menghalang-halangi dia menulis wasiat? Belum kutemukan hadis itu. Belum kau temukan. Hadis Iya, memang belum kau temukan. Gimana? Yang ada hadis ketika Nabi kami itu sakit. Coba sekarang kau yang ketik di situ ya. Kau yang ketik di situ, Rizal. Nih, kau yang ketik di situ. Itu hadis buatan CP itu dia. Habis buatan. Suka buat Sebentar. Saya suruh kau bukakan hadisnya ya. Enggak, orang biar kamu yang saya suruh bukakan hadisnya di situ. Kamu yang saya suruh bukakan hadisnya di situ. Dia coba enggak malu-malu dia merubah hadis, merubah terjemahan Al-Qur'an, enggak malu-malu dia. Gimana kamu berani nggak membuka hadisnya? Nah, enggak ada hadis itu, enggak ada. Nomor berapa hadisnya? Oh, enggak ada, dari mana kau bilang enggak ada? Jadi ada 2.000 orang di sini. Saya pesan kepada kalian, orang-orang yang mau belajar itu, karena hidayah Allah itu datangnya kepada orang-orang yang dipilih Allah. Ingat, orang-orang yang dipilih Allah itu apa? Orang-orang yang berjuang dan berusaha untuk mencari kebenaran. Sebentar, Rizal. Kau kusuruh saja buka hadisnya di situ ya. Kau membuka sebentar. Kau berani nggak buka hadisnya di situ? Nggak berani nggak? Nggak. Kau berani nggak buka hadisnya di situ? Berani nggak? Pelajarilah kitab-kitab kalian. Yang orang-orang nggak berani dia. Coba kau buka Sahih Bukhari. Nggak. Sekarang berani nggak kau buka Sahih Bukhari? Sahih Bukhari hadis nomor
114 coba. Sahih Bukhari nomor Nomor 114. Sahih Bukhari nomor 114. Sahih Bukhari 3053, 3186, 4432, 5669, 7366. Banyak itu hadisnya. Satu aja dulu, satu-satu aja. Oke, coba buka yang Sahih Bukhari 114. 114. Apa di situ dikatakan? Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, dia berkata, Ibnu Wahid telah menceritakan kepadaku, dia berkata, Yunus telah mengabarkanku dari Ibnu Suhaib, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, ketika Nabi SAW bertambah untuk sakitnya, beliau bersabda, aku berikan aku surat biar aku tulis suatu untuk kalian sehingga kalian tidak akan sesat setelahku. Umar berkata, sesungguhnya Nabi SAW semakin berat sakitnya dan di sisi kami ada kitabullah dan cukup buat kami. Kemudian orang-orang berselisih dan timbul suara gaduh, maka Nabi SAW bersabda, pergilah kalian menjauh dari terjadi Bener nggak hadisnya? terjadi di hadapanku. Maka Ibnu Abbas keluar seraya berkata, sungguh musibah, segala musibah adalah SAW kitabnya catatan yang belum maksud untuk mereka. Terkaget-kaget dia. Wih, ternyata yang diomongin Edis TV benar. Jadi saya mengada-ngada Rijal. Sebentar, kau tadi fitnah saya, kau bilang hadisnya buatan saya. Iya, hadis buatan kamu itu yang hadisnya buatan saya, saudara-saudara. Berat, saudara-saudara. Coba salah hadis, Rijal. bukan itu tadi, itu salah. Sebentar, dengar Rijal. Ini dia. Muhammad kan mau meninggal. Jangan kau matikan kameramu. Ini baca ya. Nah, ini dia. Bukhari ini hadis. Tadi hadis palsu itu. Kau Muslim hadis palsu katanya. Bukhari nomor 114 kitab ilmu. Nah ini ya. Itu bak palsu itu link kalian itu. Telah menceritakan kepada kami, Adam berkata telah menceritakan kepada kami, Saibah berkata telah menceritakan. Udahlah, tidurlah kau. Ntar dulu. Ntar aku harus konfirmasi dulu. Aku baca hadis palsu tadi yang kau maksud tadi. Menceritakan kepada kami intinya dari sini aku bermalam. Intinya apa? Udahlah. Kau pelajarilah dulu lah. Udah, kau nggak ada ilmu pun kau. Capek aja ngomong sama kamu. Jadi hadis itu memang ada, teman-teman. Jadi Muhammad itu ketika dia hendak meninggal, dia itu minta supaya dibawakan kepada dia pena dan kertas, supaya ia ingin menulis sesuatu, supaya nanti umat muslim tidak tersesat. Tidak jadi ditulis. Karena apa? Karena di situ terjadi gaduh. Nah, menurut orang-orang Syiah, Muhammad itu ingin menuliskan bahwa nanti sepeninggalku yang menjadi khilafah itu adalah menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Menurut orang Syiah, Umar bin Khattab menghalang-halangi penulisan itu dengan mengatakan Muhammad dikuasai oleh sakitnya. Sesungguhnya di sisi kita terdapat kitabullah dan itu sudah cukup bagi kita. Hadisnya ada, bukan gak ada. Aduh, kau bilang saya ngarang-ngarang hadisnya. Terlalu kamu mengatakan saya mengarang-arang hadisnya.
Jadi kepada kalian yang muslim-muslim yang masih awam-awam, belajar dulu kalian. Jangan kalian ngomong aja terus besar, belum dipelajari. Belajar dulu, baca dulu. Itu bahkan sudah saya bikin bukunya itu. Ya. Yang di dalam salah satu buku saya itu ada bab mengenai umat Islam, generasi terbaik umat Islam. Nah, karena di dalam hadis disebutkan bahwa generasi terbaik umat Islam itu adalah generasi para sahabat di zamannya Muhammad. Nah, saya benturkan hadis itu dengan peristiwa yang terjadi di saat Muhammad hendak meninggal. Bagaimana mungkin Muhammad yang kalian junjung tinggi, yang sedang sakit, lalu kalian bertengkar di hadapan orang yang sakit? Coba, apakah adab yang baik bertengkar di hadapan yang sakit? Kalau ada orang sakit, Anda mau bertengkar di hadapannya? Coba. Gimana? Aduh. Coba silakan. Si Zain, kita kasih naik si Zain ini. Silakan nyalakan kameramu Zain. Apa kabarnya? Si monyet, apa kabarnya? Kameramu mana kameramu? Nyalakan kameramu. Nyet. Tar dulu gua masih di kamar nyet lagi ngapain nyet? Si onyet. Kejang dia. Ayo silakan nyalakan kameramu Zain. Edis lo untung di luar negeri Edis. Zain silakan nyalakan kameramu. Edis onyet. Ini onyet. Gak ada jawaban kan? Gak ada jawabannya. Emang mana? Edis onyet. Bukan onyet. Jawaban tidak ada. Kupikir kau ngomong di kolom komentar naikin saya. Pikir saya kau mau kasih jawaban. Ternyata kau tantrum. Udah, kau tidur di bawah. Tidur kau di bawah, tidur. Udah kau ngetik-ngetik di bawah. Naikkan saya. Pikir saya, oh berarti ada jawaban ini. Ternyata akrobat. Aduh. Kita kasih naik Doni TL. Makasih topinya. Terima kasih teman-teman yang support lewat gift ya. Terima kasih teman-teman yang memberikan support lewat gift. Terima kasih. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya. Mari teman-teman kita wujudkan gerakan pendirian Rumah Apologet tahun 2025 kepada teman-teman ya, terutama sobat-sobatku dalam Tuhan Yesus, teman-teman Kristen yang tergerak hatinya, makasih yang tergerak hatinya dan ingin berpartisipasi dalam hal pendirian Rumah Apologet. Teman-teman bisa mampir ke beranda ya, teman-teman lihat di beranda saya ada deskripsinya. Silakan teman-teman klik yang di bagian kolekte ada tanda panah ke bawah, klik aja link Saweria. Nanti teman-teman akan dibawa ke sebuah web Saweria yang di situ berisi nomor rekening dan banknya. Jadi teman-teman silakan langsung support di situ ya, di yang tertera di layar. Kalau teman-teman masih bingung, aduh saya nggak ngerti itu bang apa link Saweria apa ini. Teman-teman cepet-cepet tangkap layar ya, screenshot, karena kita tidak bisa tampilkan lama-lama teman-teman. Kepada teman-teman yang mau mensupport langsung, teman-teman bisa support di sini. Nah itu ya teman-teman ya, silakan teman-teman tangkap layar. Ya, karena kalau kita menampilkan ini lama-lama di TikTok akan di-ban teman-teman ya. Silakan screenshot, tangkap layarnya, teman-teman nanti bisa support di situ. Ingat ya teman-teman, kalau kita bersatu padu teman-teman, seperti yang saya bilang teman-teman, 10% saja dari followers saya teman-teman ya, followers kita ada, kalau kita di akun utama ada hampir 100.000, anggaplah 100.000 seperti itu. 10%-nya saja kalau mensupport teman-teman, sudah kita bisa mendirikan Rumah Apologet ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali karena kita tidak bisa tampilkan lama-lama.
tampilkan kembali background kita yang ini. Kita kasih naik. Ada rival. Ya, silakan rival. Apakah Anda seorang muslim? Halo rival. Halo. Ya, muslim bro. Muslim lah. Oke, silakan bro. Sudah menyimak dari tadi atau bagaimana? Baru masuk ini. Apa yang dibahas? Apa? Baru masuk ini, apa yang dibahas? Bisa pakai headset nggak? Soalnya saya nggak bisa ngelihat kamu. Saya cuma bisa ngelihat ke rambut kamu. Saya nggak bisa lihat. Ada headset? Nggak ada, Bang. Waduh. Ya sudah kalau gitu. Anda kena pelanggaran juga ini karena Anda merokok. Aduh, teman-teman, ada saja ya kelakuan pengikut Muhammad ini teman-teman. Benar memang kata orang-orang itu ya. Walaupun mukanya muka kriminal, walaupun merokok, pemabuk, tapi kalau membela Muhammad mereka nomor 1 teman-teman. Betul. Memang ya. Sedangkan yang terpelajar kebanyakan dari mereka sudah malas membahas Muhammad teman-teman. Yang sangat girohnya ingin membela Muhammad ya orang-orang yang seperti tadi. Yang tukang merokok, ya kan? Yang tukang nongkrong di perampatan. Itu yang tuh, kalau itu langsung itu sigap mereka membela Muhammad. Walaupun nggak tahu apa yang lagi dibahas. Apa yang lagi dibahas nih bro? Berat memang. Aduh. Ya teman-teman ya, ada 6. Kita kasih naik. Ini ada pencinta Rasulullah, tapi sayang ini pengikutnya baru cuma 1. Halo pencinta Rasulullah. Halo. Itu bro, kau pengikutmu baru berapa? 1 ini gimana bro? Kau naik-naik ke sini bro. Alah bacot lu dis. Ngemis aja. Bukan bacot, pengikutmu baru 1 orang. Udah dapat berapa ribu bis? Kau bikin udah TikTok, followermu 1. Gimana kau mau diskusi dengan saya? Malu gue kalau debat sama orang kayak lu. Malu? Ya sudah kalau malu iya. Kau turunkan dulu. Kau Ngemis malu kan? Di TikTok. Ya udah kalau malu kau turun dulu. Iya, teman-teman yang mau naik, janganlah kalian bikin akun baru kemarin sore, followernya 1 orang, itu pun istrimu kau suruh follow. Follow saya ya. Kau mau naik ke sini, pakai akun yang asli, ya. Aduh, berat saudara-saudara. Oke, kita kasih naik lagi, ada Sofyan Zulian. Ini pengikutnya 100 tapi tetap juga ini belum bisa buka kamera. Kayaknya paling tidak 400 pengikut Anda baru bisa membuka kamera. Ya, Sofyan. Ya, halo. Muslim? Iyalah, jelas. Ya, tapi Anda belum bisa menyalakan kamera, nggak apa-apa lah. Karena Anda belum bisa menyalakan kamera, saya kasih Anda keringanan. Ya, gimana Sofyan? Mau tanya, Bang. Apa itu? Kok bisa itu Muslim vs Al-Quran? Gimana? Kok bisa itu Muslimnya vs Al-Quran? Dari mana? Karena apa yang tertulis dalam Al-Quran dengan apa yang kalian katakan itu sangat bertolak belakang. Wah, itu menurut Anda. Bukan menurut saya, menurut Al-Quran sendiri. Mau kita coba? Loh, itu tulisannya siapa yang nulis itu? Saya. Bikin narasi itu. Saya. Kan tapi saya bikin seperti itu akibat saya membaca Al-Quran. Mau kita coba? Membaca enggak bisa. Situ enggak bisa baca Arab. Coba. Pertanyaan saya sama kamu begini. Di Quran mana ada perintah suruh baca Quran dalam bahasa Arab? Silakan.
Loh, bukan disuruh, itu memang acara. Sudah aku bilang. Sudah aku bilang kalian ini nggak percaya isi Al-Quran. Coba di Quran surat berapa yang berbunyi begini? Bacalah Quran di dalam bahasa Arab. Jangan kau baca Quran dalam bahasa. Coba di Quran surat berapa? Lah terus di kalian menimang-nimang bayi patung itu gimana? Aduh, nggak nyambung. Udah dibawa dulu. Nggak nyambung udah. Puji nama Tuhan, luar biasa dan sangat keren. Semakin jelas bahwa Tuhan yang benar dan yang bisa menyelamatkan umat manusia hanyalah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku, janganlah kita terlambat untuk mengenal akan juru selamat yang sebenarnya. Mari kita doakan juga teman-teman kita dari Apologet agar mereka semakin kuat, sehat, diberi hikmat agar setiap tutur kata kalimat yang keluar dari bibir mulut mereka kiranya membawa berkah dan juga memberkati orang-orang yang mendengarkan. Sahabat Tuhan, mari kita saling doakan biar teman-teman kita yang mendengarkan pun jangan hanya sekadar mendengar, tetapi biarkan Roh Kudus juga bekerja dalam hati dan pikiran mereka agar mereka boleh menyadari akan kebenaran yang sejati. Ya, puji nama Tuhan. Kiranya kesaksian atau video ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan juga support channel ini dengan cara like, comment, subscribe dan juga share ya. Sekali lagi sekian dan terima kasih. Salam, sampai jumpa.